Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Bisa dengar suara saya, Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Pak? Kedengaran ya? Ya, oke. Baik. Oke. Pak. Terima kasih Bapak Ibu semua. Salam kenal dari saya. Semoga Bapak Ibu selalu dalam kondisi yang sehat, menjadi Bapak Ibu. Perkenalkan, mungkin banyak Bapak Ibu yang belum kenal saya. Saya Danang Triyudono, Bapak Ibu semua. Saya ini koordinator dari skripsi untuk program studi anestesiologi, seperti itu. Jadi untuk agenda hari ini nanti kita akan melakukan untuk sosialisasi terkait dengan kegiatan skripsi untuk prodi anestesiologi, baik itu yang alih jenjang maupun yang reguler. Jadi nanti Bapak Ibu akan membuat skripsi yang nantinya dalam 2 semester, di semester 1 dan semester 2 itu harapannya selesai tepat waktu dan mungkin nanti bisa sesuai dengan jadwal yang nanti sudah kita buat dengan prodi dan bisa lulus secara bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, harapan kami seperti itu. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Nah, kemarin kami atau saya sudah memberikan atau menge-share ke Bapak Ibu terkait dengan jadwal POA-nya dan daftar mahasiswa bimbingan. Bapak Ibu sudah dapat semua, ya? Sudah, Pak. Ya. Oke, di situ ada pembimbing 1, pembimbing 2, penguji, kemudian ada admin, kemudian ada POA atau kegiatannya. Baik, nanti saya akan sedikit menyampaikan. Oke, sebentar. Saya akan izin share screen, ya. Oke, terlihat semua Bapak Ibu semua? Terlihat di layar? Lihat, Pak. Lihat, Pak. Lihat ya. Ya, terlihat. Oke. Belum, Pak. Baik, kemarin saya sudah memberikan jadwal atau daftar penguji Bapak Ibu, semuanya insya Allah sudah dapat, jadi semuanya sudah tahu dengan siapa pembimbing 1, pembimbing 2, dan pengujinya, nanti bisa dilihat lagi. Kemudian untuk pembimbing kami memang membagi 2 pembimbing Bapak Ibu, ada pembimbing 1 dan pembimbing 2, di mana pembimbing 1 ini di kami itu pembimbing 1 itu untuk menentukan semua konsep dari mulai ACC judul, kemudian isi dan konsep mulai dari bab 1, bab 2 sampai bab 3. Itu tugas dari pembimbing 1. Sedangkan pembimbing 2 ini terkait dengan sistematika penulisan. Jadi tidak perlu bingung, nanti kami sudah tahu tidak akan saling bertumbrukan untuk membimbing. Jadi kalau masalah isi konsep dari skripsi itu ke pembimbing 1, kalau terkait dengan teknis, cara penulisan, citasi sumber, daftar pustaka itu pembimbing 2 Bapak Ibu. Jadi insya Allah sudah tidak ada tumpang tindih. Jadi Bapak Ibu silakan kalau mau tetap konsul ke kedua pembimbing, tapi itu tadi diperhatikan kalau isi konsep ke pembimbing 1, kalau penulisan judul, penulisan sistematika, citasi sumber dan sebagainya itu pembimbing 2. Jadi seperti itu. Kemudian untuk POA-nya, saya refresh kembali. Jadi untuk minggu ini sudah masuk di bulan November.
November, sudah Desember maaf. Di Desember ini sudah mulai pengajuan judul dan sampai dengan proses bimbingan. Jadi nanti silakan Bapak Ibu semua membuat grup, insya Allah sudah semua, saya yakin sudah semua membuat grup WA ke pembimbing, masing-masing pembimbing, baik itu pembimbing 1 dan pembimbing 2, silakan dibuat grup WA, silakan sudah mulai mengajukan outlet untuk judul, dan kalau sudah ACC silakan langsung masuk ke bab 1, bab 2 sampai bab 3, seperti itu. Kemudian kapan Bapak Ibu bisa melakukan ujian proposal? Ini di POA kami, Bapak Ibu melakukan ujian ini tanggal 17 Januari. Jadi 1 bulan lagi, 1,5 bulan itu Bapak Ibu sudah masuk di ujian proposal. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sudah sampai dengan ujian proposal. Jadi harapannya seperti itu. Kemudian ujian proposal kami berikan waktu selama dua minggu. Jadi dalam 2 minggu harapannya sudah selesai semua mahasiswa untuk melakukan ujian proposal. Setelah ujian proposal, nanti Bapak Ibu merevisi, ada revisi ujian proposal, kemudian setelah selesai baru pengambilan data. Ya, pengambilan data dilakukan bulan Februari sampai Maret, kurang lebih 1 bulan. Kemudian setelah pengambilan data penelitian, Bapak Ibu melakukan proses bimbingan lagi ke pembimbing 1 dan pembimbing 2, atau bimbingan hasil skripsi. Kemudian ini adalah monef, kita nanti akan lihat sudah sejauh mana hasil bimbingan dari mahasiswa ke masing-masing pembimbing. Ini adalah monitoring evaluasi. Kemudian pendaftaran ujian hasil skripsi tanggal 4 Juli sampai 8 Juli itu sudah mulai mendaftar, kemudian ujian hasil skripsi bulan Juli 2022 sampai dengan Agustus, itu harapan kami sudah selesai semua Bapak Ibu. Jadi Juli sampai dengan Agustus itu Bapak Ibu sudah melakukan ujian hasil skripsi. Kemudian setelah itu dilanjutkan, selesai, ada revisi, biasanya Bapak Ibu mengerjakan revisi, kemudian publikasi, nanti publikasinya diarahkan oleh pembimbing. Publikasi nanti diarahkan oleh pembimbing, kemudian selesai dan yudisium Bapak Ibu. Insya Allah tanggal akhir Agustus nih. Seperti itu untuk jadwalnya, nanti bisa dilihat lagi. Oke, kemudian sebentar. Untuk metode bimbingan, metode ujian, Bapak Ibu, semuanya dilakukan secara online, Bapak Ibu. Jadi nanti untuk metode bimbingan, Bapak Ibu silakan konsul melalui WA ke masing-masing pembimbing 1 maupun pembimbing 2. Jadi nanti pembimbing 1 dan pembimbing 2 akan melakukan koreksi melalui file yang dikirim, seperti itu. Kemudian setelah selesai bimbingan, Bapak Ibu akan mendapatkan ACC untuk ujian. Ujian pun nanti itu akan dilakukan secara online. Jadi melalui Zoom meeting, Bapak Ibu semua akan melakukan ujian proposal maupun hasil secara online, seperti itu. Jadi tidak ada yang menggunakan langsung tatap muka ke kampus, tidak ada. Baik itu yang reguler maupun yang ahli jenjang. Oke, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami nih? Insya Allah, Pak. Oke, nanti saya lanjutkan untuk buku panduan. Kemarin kami sudah share di grup, Bapak Ibu semua sudah dapat buku panduan semua? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Ya, silakan di-download yang belum di-download, kemudian dibaca konteks isinya, itu cara penulisan dan sebagainya, itu sesuai dengan yang ada di buku panduan, seperti itu. Kemudian bagaimana alurnya nanti pada saat kita mendaftar ujian proposal maupun ujian skripsi, nanti saya sampaikan.
Sorry. Oke, baik Bapak Ibu serta mahasiswa untuk yang reguler, Mbak Mas semuanya. Ini saya coba sampaikan untuk alur penyusunan skripsi ini sudah ada di buku panduan. Saya hanya memperjelas saja dan menambahkan nanti yang mungkin belum ada di sini, ini Bapak Ibu. Baik. Nah, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu sudah sampai di alur yang pertama, yang atas ini. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah mulai pengajuan outlet untuk judul. Di sini kalau sudah melakukan pengajuan ke masing-masing pembimbing 1 atau 2, nanti akan dilakukan screening oleh masing-masing pembimbing. Nanti kalau sudah ACC, ini pengajuan sudah di screening, Bapak Ibu silakan untuk mengirimkan lembar persetujuan judul. Lembar persetujuan judul itu nanti ada di lampiran ini, di lampiran buku panduan itu ada lembar persetujuan judul. Bapak Ibu kalau sudah ACC judul, silakan itu dikirimkan filenya ke pembimbing 1 dan 2. Nanti akan ditandatangani secara virtual. Jadi semua tanda tangan nanti kita lakukan secara virtual melalui file yang dikirim oleh Bapak Ibu semua. Jadi tidak usah khawatir. Kemudian kalau sudah membuat persetujuan, sudah di ACC judulnya dan sudah membuat lembar persetujuan dan pembimbing sudah menandatangani, Bapak Ibu akan masuk ke bab 1, 2, dan 3. Nah, sebelum masuk ke bab 1, 2, dan 3, tentunya di bab 1 itu ada latar belakang nih. Ada latar belakang, bab 2 ada tinjauan teori, bab 3 itu ada metodologi penelitian. Nah, di latar belakang itu, di kami itu ada data prasurvei. Nah, pernah dengar nih data prasurvei itu? Data prasurvei ini. Data prasurvei itu nanti adalah data yang digunakan, data awal yang mungkin nanti akan memperkuat data Bapak Ibu untuk menjadikan topik. Ya. Nah, data prasurvei nanti biasanya untuk pengambilan data awal kita menggunakan surat prasurvei penelitian gitu tuh. Nah, untuk surat ini nanti Bapak Ibu tidak perlu bingung bagaimana cara mengurus surat tersebut. Ya, Bapak Ibu cukup mendownload aplikasi Siska. Sudah pernah diberitahu aplikasi Sudah, Siska? Ya. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya, jadi di aplikasi Siska itu adalah form semua surat menyurat mulai dari prasurvei, kemudian penelitian, surat form cuti dan sebagainya itu di Siska. Jadi Bapak Ibu kalau mau membuat surat prasurvei, silakan Bapak Ibu download aplikasi Siska UHB, kemudian mengisi formnya. Ya, tujuannya di situ diisi, pilih untuk prasurvei, diisi untuk prasurvei. Kemudian kalau sudah diisi, kemudian dikirim, ya submit. Kalau sudah dikirim, Bapak Ibu langsung kontak ke BAAK. Tahu nomor BAAK, Bapak Ibu? Siap, tahu, Pak. Tahu ya, nanti saya akan share. Tahu, Pak. Ya. Kalau sudah ditulis di form di aplikasi Siska, kemudian disubmit, ya. Kalau sudah terkirim, hari berikutnya Bapak Ibu silahkan hubungi BAK lewat WA, memastikan bahwa Bapak Ibu sudah mengisi form untuk data prasurvei ataupun penelitian. Kalau kita membahas prasurvei berarti data prasurvei. Nanti dari BAK akan mengecek sudah betul, sudah sesuai atau belum. Kalau sudah, nanti akan ditandatangani surat tersebut dan akan dikirim melalui, ya nanti akan dihubungi kembali Bapak Ibu oleh BAK. Nah, nanti surat tersebut akan dikirim bisa melalui WA Bapak Ibu atau ke email Bapak Ibu. Tergantung Bapak Ibu mintanya pakai apa. Seperti itu. Sampai sini jelas nih. Insya Allah jelas, Pak. Ya, nanti intinya surat tersebut itu akan
dikirim melalui email atau WA dari Bapak Ibu. Ya, nanti intinya Bapak Ibu akan konfirmasi dan BAK akan ngecek dan akan dikirim melalui email atau WA. Jadi seperti itu. Nah, nanti surat prasurvei ini digunakan untuk melakukan prasurvei awal di rumah sakit yang Bapak Ibu akan lakukan penelitian. Jadi seperti itu. Jangan lupa menggunakan aplikasi Siska. Kemudian Bapak Ibu kalau sudah dapat prasurvei, silahkan untuk lanjut di bab 1, 2, 3, kemudian sampai dengan ACC proposal. Kemudian kalau sudah ACC proposal, Bapak Ibu dilanjutkan untuk mendaftar ujian skripsi. Nanti alurnya saya akan sampaikan. Kemudian untuk ujian proposal, yang pertama adalah ujian proposal. Untuk ujian proposal nanti dilakukan secara online oleh masing-masing penguji 1, penguji 2, dan penguji 3. Kalau sudah selesai untuk ujian proposal, setelah ujian proposal Bapak Ibu akan melalui revisi terlebih dahulu. Jadi setelah ujian selesai, ada revisi. Setelah revisi ujian selesai, Bapak Ibu kemudian kembali melanjutkan untuk pengambilan data. Selesai ujian proposal, revisi selesai, Bapak Ibu langsung penelitian. Nah, untuk penelitian Bapak Ibu membutuhkan surat izin penelitian, sama seperti yang di atas. Bapak Ibu akan mengisi form surat penelitian di Siska. Kemudian Bapak Ibu kalau sudah dapat surat penelitian, melakukan penelitian. Kalau sudah melakukan penelitian, lanjut untuk bimbingan. Sampai dengan selesai bab 4 dan bab 5. Kalau sudah selesai, silakan Bapak Ibu untuk melakukan pendaftaran ujian hasil dan pelaksanaan ujian hasil skripsi. Kalau sudah ujian hasil skripsi dilakukan sama online oleh penguji 1, penguji 2, penguji 3. Nanti di ujian skripsi ini kalau sudah selesai, Bapak Ibu akan melakukan revisi dan pembuatan naskah publikasi. Revisi naskah publikasi sudah ada contoh di lampirannya. Ya, nanti Bapak Ibu silakan lihat saja naskah publikasi, tinggal dicontoh saja. Kemudian setelah selesai naskah publikasi, Bapak Ibu akan melakukan penjilidan dan mengirim soft file ke perpustakaan. Nah, nanti kita akan berikan contohnya. Nanti saya akan berikan contoh file yang harus dikirim ke perpustakaan. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Halo. Iya. Bagaimana, Bapak Ibu? Kok nggak kelihatan Bang Johim dari bisa pagi? dipahami sampai sini untuk alur-alurnya? Oh, trailernya udah datang. Bisa, Nji? Pak. Oke, bisa, ini Pak. Baik, satu lagi Bapak Ibu, ini alur untuk pengajuan sidang proposal. Izin Pak, bertanya Pak. Iya, silakan Pak. Silakan. Izin bertanya Pak. Iya, boleh. Dengan siapa, Bapak siapa? Halo, silakan Pak. Silakan Pak, siapa tadi? Silakan Pak. Yang mau bertanya, dipersilakan. Halo? Halo, siapa tadi? Pak. Siapa? Pak Marsilan, Pak. Halo, Pak. Iya. Silakan Pak Marsilan. Yang mau bertanya. Marsilan, Pak. Marsilan, Pak. Iya, silakan Pak.
Ya. Izin Pak, terkait dengan jadwal penyusunan, suaranya putus-putus. Ya, diulangi Pak. Maaf Pak, suaranya putus-putus. Saya ulang Pak. Ya, ya, tidak apa-apa. Sudah belum Pak? Cari sinyalnya sudah? Sudah Pak Marsilan, silakan. Ya, sudah Pak. Sudah. Jadi mohon izin Pak, mau tanya tentang ini. Ya, mau tanya tentang jadwal penyusunan skripsi Pak. Iya. Apakah ini harus sesuai jadwal ini atau boleh bergeser Pak? Ya. Mungkin hanya itu Pak yang saya. Oke, ya baik Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kami selaku ya terkait dengan jadwal POA yang sudah diberikan, jadi kami selaku. Halo Pak, terdengar Pak? Terdengar suara saya? Masuk ya. Bapak Ibu terdengar suara saya? Jelas deh. Pak Marsilan coba cari. Terdengar Pak, jelas Pak suara Bapak. Ya. Oke, terkait dengan jadwal kegiatan, jadwal kegiatan POA yang sudah dibuat oleh kami tim dan oleh Prodi, harapannya memang sesuai jadwal Pak. Karena nanti. Ya Pak, terdengar Pak. Ya, harapannya nanti Bapak Ibu melakukan proses bimbingan, kemudian ujian proposal sampai ujian skripsi itu harapannya sesuai dengan jadwal yang sudah kami buat. Ya, jadi pada tahapan-tahapan tersebut Ibu sudah harus melakukan apa yang sudah kami list di POA tersebut. Jadi, apabila bergeser, ya tentunya nanti Bapak Ibu akan mundur atau mungkin akan tertinggal untuk melakukan yudisiumnya. Jadi supaya semuanya selesai secara bersama-sama dan tepat waktu, jadi Bapak Ibu harapannya menjalankan sesuai dengan jadwal atau POA yang sudah diberikan. Jadi, kalau Bapak Ibu seandainya Pak, saya mungkin banyak kegiatan dan sebagainya, ini mundur. Berarti Bapak Ibu nanti tidak bisa melakukan yudisiumnya bareng-bareng dengan yang kelompok satu. Bisa jadi nanti Bapak Ibu akan yudisiumnya atau kelulusannya nanti bisa ikut tahun depan. Harapannya tidak seperti itu untuk kami. Kami inginnya lulus bersama-sama di tahun ini. Seperti itu Pak. Jadi intinya kalau belum selesai tidak bisa ikut yudisium di bulan Agustus yang sudah kami tentukan. Jadi kalau Bapak Ibu mundur dari POA, tentunya yudisiumnya jadi ikut yang periode berikutnya. Ini seperti itu. Bisa dipahami, nggih? Ya, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak Mas Lan. Mudah-mudahan selesai semua di tepat waktu. Oke, baik, Bapak Ibu. Amin. Ya, Bapak Ibu, kami nanti akan share ini. Share ini. Ini adalah tata cara bagaimana nanti Bapak Ibu akan mengajukan untuk ujian proposal dan ujian hasil. Jadi kalau Bapak Ibu sudah di ACC oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2, Bapak Ibu melalui ACC, melalui WA tentunya ya, kemudian melalui form lembar persetujuan, di situ juga ada form lembar persetujuan ACC, Ibu berarti sudah diperbolehkan untuk ujian proposal ataupun hasil. Kemudian apa saja yang perlu disiapkan sebelum melakukan ujian atau mendaftar, Bapak Ibu disiapkan ini. Form untuk persetujuan
sudah ada di buku panduan, nanti kami akan tanda tangan secara virtual. Kemudian bukti ACC ini melalui WA, bukti ACC proposal atau hasil ini dari WA masing-masing pembimbing, nanti akan WA ACC, silahkan ujian, itu adalah salah satu bukti. Kemudian yang kedua adalah mengisi KRS, jangan lupa Bapak Ibu KRS diisi, ya, dilengkapi dan tanda tangan. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Ibu jangan lupa mengikuti ujian hasil ujian proposal dari temannya. Jadi kalau ada temannya yang ujian, Bapak Ibu ikut, karena itu salah satu bukti bahwa Bapak Ibu mengikuti sidang untuk latihan. Jadi ada tiga mahasiswa pertama nanti yang tidak perlu mengikuti karena nanti terjadwal di awal, jadi tidak bisa. Kalau yang 3 mahasiswa berikutnya setelah yang pertama itu harus mengikuti ujian temannya atau jadi audien. Ya, jadi kalau ada ujian temannya sedang ujian proposal, Bapak Ibu langsung ikut saja Zoom. Jadi, karena itu nanti sebagai bukti syarat mendaftar. Jadi, nanti di screenshot Zoom-nya. Kemudian setelah mengisi 1, 2, 3, yang keempat adalah memastikan hari, jam, tanggal kepada pembimbing 1, pembimbing 2, dan penguji. Oke. Kalau sudah dapat semuanya, Bapak Ibu akan mengisi link Google Form yang nanti kami siapkan. Jadi nanti akan kami siapkan, Bapak Ibu silakan diisi. Itu syarat sebagai ujian proposal maupun hasil. Kalau belum mengisi, belum terdeteksi Bapak Ibu sudah ACC tapi belum mengisi form Google Form-nya, itu berarti belum bisa untuk mendaftar, karena kami akan melihat atau mengidentifikasi di Google Form yang Bapak Ibu isi secara untuk kesiapan ujian. Jadi tetap harus diisi. Semuanya saling mengingatkan. Nanti saya ingatkan, teman-teman saling mengingatkan. Kalau mau ujian, silahkan isi Google Form, link untuk Google Form untuk mendaftar ujian. Jangan lupa. Oke, kalau sudah mengisi Google Form, Bapak Ibu silakan konfirmasi ke Bu Indah. Bu Indah ini adalah si pendaftaran, ini nomornya, ya, bahwa saya sudah mengisi Google Form seperti itu. Nanti dari Bu Indah akan mengecek, kemudian nanti dari Bu Indah akan memberikan link Zoom yang besok untuk ujian ke Bapak Ibu. Oke. Akan memberikan dari Bu Indah, nanti akan dicek formnya, kemudian memberikan link Zoom dan format memo yang harus diisi melalui WA. Nanti WA saja. Kita semua pakai WA, Bapak Ibu. Cukup di WA. Kalau sudah, Bapak Ibu ya akan mendapat link Zoom dari Bu Indah selaku si pendaftaran. Nanti Bapak Ibu akan sudah bisa melakukan. Kemudian Bapak Ibu mengingatkan, jangan lupa diingatkan kembali penguji. Kami sudah mendapat, sebenarnya kami sudah dapat daftar ujiannya, tapi harus diingatkan biar nanti pada saat ujian masing-masing pembimbing sudah siap. Jadi 1 hari Bapak Ibu harus mengingatkan penguji atau pembimbing 1, pembimbing 2, dan penguji supaya pada saat ujian semuanya tepat waktu. Seperti itu. Kemudian pada saat pelaksanaan ujian, mahasiswa baik yang reguler maupun yang ahli jenjang nanti akan melakukan ujian selama 1 jam. 1 jam untuk ujian. Ya, jadi untuk 10 menit pertama Bapak Ibu akan presentasi proposal dari bab 1 sampai bab 3. Itu 10 menit waktunya. Kemudian dilanjut 50 menit berikutnya itu untuk diskusi ataupun tanya jawab dari masing-masing penguji. Ya, jadi penguji 1, penguji 2, penguji 3 itu masing-masing kurang lebih 15 menit untuk diskusi. Seperti itu, nggih. Oke, kemudian jangan lupa nanti Bapak Ibu sebelum ujian mengirimkan draft atau file ya atau naskah dalam bentuk file PDF ke masing-masing penguji. Ya, jadi Bapak Ibu
kalau mau ujian besok, hari ini sudah mengirimkan naskah file proposalnya ya supaya bisa dikoreksi ya oleh penguji. Jangan mendadak, jangan hari hanya dikirim, tapi paling tidak minimal H-1 sudah dikirim. Itu. Nah, untuk seragam pada saat ujian, ya seragamnya untuk atas putih, bawah hitam, kemudian pakai dasi. Kalau yang perempuan pakai jilbab atau kerudung putih. Jadi kita formal untuk ujiannya, seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu. Nanti ini akan saya share supaya Bapak Ibu tidak lupa. Siapa? Terima kasih Pak. Oke, ada yang ditanyakan? Ya, Pak. Pak, mau tanya. Iya, silakan Pak. Saya dengan Oscar mau tanya. Itu tadi Bapak sudah paparkan yang saya kembali lagi ke yang tentang skripsi. Ya. Tentang pengajuan, ya, yang untuk skripsi, tentang untuk proposalnya. Itu kan di alurnya itu membuat bab 1, bab 2, dan bab 3. Itu kan di situ dijelasin minimal 4 kali. Jadi gimana kalau misalnya kita buatnya 1 kali, atau karena dari misalnya ACC dari pembimbing 1 dan 2 itu, misalnya kita lanjutkan ke bab selanjutnya atau bab 1. Sedangkan kita harus buat, ini waktunya cuma 4 kali konsul. Jadi bab 1, bab 2, apakah boleh kita buat misalnya bab 1, bab 2 langsung kita konsul barengan atau gimana Pak? Yang baiknya. Oke, baik Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Pak siapa tadi? Pak Samsul ya? Oscar, Pak. Oh, Pak Oscar. Baik Bapak Ibu. Ini kalau untuk teknis untuk konsul kami memang membuat batas minimal 4 kali konsul. Tapi kalau Bapak Ibu mau konsul bab 1 dulu, silahkan konsul ke pembimbing 1 baru selesai. Kalau sudah selesai bab 2 dulu, silahkan boleh. Atau mau konsul bab 1, bab 2, itu silahkan disesuaikan ke pembimbing masing-masing pembimbing saja Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kami membuat ininya minimal 4 kali Bapak Ibu sudah bisa melakukan ujian proposal maupun ujian skripsi. Secara teknis nanti monggo Bapak Ibu mau buat bab 1 dulu dikoreksi, boleh membuat bab 1, bab 2, kemudian bab 3 lanjut, silahkan. Yang penting Bapak Ibu konfirmasi ke pembimbing seperti itu. Jadi tidak ada masalah untuk proses bimbingannya. Seperti itu, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, nggak ada masalah, Pak. Seperti itu, Bapak Ibu. Mohon izin, Pak, bertanya. Silakan, Bu Dina. Pak, tadi untuk pembimbing 1 bab berapa aja, dan pembimbing 2 itu bab berapa aja kalau mau konsul, Pak ya? Ya, terima kasih. Ya, jadi secara bimbingan semuanya harus dikonsulkan. Pembimbing 1 ya wajib dikonsulkan bab 1, bab 2, bab 3. Pembimbing 2 juga wajib mengonsulkan bab 1, bab 2, bab 3. Tetapi job desk-nya kalau pembimbing 1 itu nanti akan mengoreksi secara konsep. Jadi secara isi detailnya itu ke pembimbing 1 ya, mulai dari isi latar belakang, kemudian tinjauan pustaka, metodologi penelitiannya seperti apa. Secara matangnya itu di pembimbing 1. Pembimbing 2 akan mengoreksi apa? Pembimbing 2 itu akan mengoreksi sistematika penulisan. Contohnya seperti apa? Cara membuat kalimat yang tepat, kemudian citasi yang benar seperti apa, tanda bacanya seperti apa, itu pembimbing 2. Jadi bab 1, bab 2, bab 3 tetap dikonsulkan ke semua pembimbing. Ya, seperti itu. Jadi intinya tidak dari kami, dari pembimbing atau dari mahasiswa sudah tidak perlu bingung nanti tetap dikonsulkan ke semua pembimbing.